Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita menjelang memasuki tahun yang baru, kita akan menerima firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menikmati begitu banyak berkat Tuhan di hari-hari kami yang terdahulu Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami istirahat yang nyenyak dan juga Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, sebagai tanda syukur kami hendak melakukan aktivitas kami pada hari ini di hari terakhir tahun 2021 sebelum kami memasuki tahun 2022 esok hari. Kami mau menerima firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu di hari Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021. Hari terakhir di mana kita ada dalam tahun 2021 terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat 14, demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Nats yang akan kita renungkan atau nats istimewa pada hari ini saya ambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang 11. Demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pastilah memiliki keinginan untuk memiliki masa depan yang cerah, bukan? Dan sudah pasti kita akan memuliakan Tuhan bila mana itu terwujud sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bila mana itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, apa yang ada dalam benak kita? Pun apa yang akan kita lakukan ketika setelah meminta ampun kepada Tuhan, keadaan kita justru semakin memburuk? Saudara terkasih, manusia sering keliru memahami akan Tuhan. Salah satunya Tuhan itu dipandang seperti manusia yang ketika disakiti akan membalas dendam. Orang-orang yang memiliki pandangan seperti itu akan hidup di dalam ketakutan. Mereka akan berusaha melakukan perintah Tuhan bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi karena merasa takut dalam arti negatif kepada Tuhan. Akibatnya semua jalan di depannya itu terlihat gelap. Dan ditambah lagi dia merasa tidak berdaya. Karena ia merasa Tuhan sedang melawan dirinya.
Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai anak Tuhan memandang keadaan sulit di kehidupan kita? Terlebih keadaan yang kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 nantinya. Yeremia pasal 29 merupakan surat yang dikirim oleh Yeremia kepada orang-orang Yehuda yang berada dalam pembuangan Babel. Memang mereka mengalami keadaan yang tidak mengenakan di sana. Tetapi Tuhan meminta supaya mereka memandang akan situasi yang mereka alami dari sudut pandang iman, yaitu bahwa Tuhan sendirilah yang mengirim mereka ke pembuangan, dan kerajaan Babel itu hanya sebagai alat dalam rencana Tuhan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu bisa kita lihat kembali latar belakangnya, bahwa selama beberapa generasi setelah Raja Salomo, iman bangsa Israel itu yang sudah terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan Selatan, mengalami pasang surut. Seringkali mereka memberontak kepada Tuhan dan memilih untuk mengandalkan bangsa asing dibandingkan Tuhan. Bahkan mereka mau untuk menyembah akan Baal atau para patung-patung. Dan itulah yang membuat Tuhan begitu sedih memandang akan mereka. Lalu Tuhan memilih untuk menghajar akan bangsa pilihannya itu dengan membuat mereka dihancurkan oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dalam kasus bangsa Yehuda, pada akhirnya bangsa itu terbuang ke Babel dan kota Yerusalem pun dihancurkan. Peristiwa ini membuat mereka yang tadinya merasa begitu berjaya menjadi terpuruk. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu untuk menghukum mereka semata, seperti balas dendam yang kita pikirkan. Tapi sebaliknya, Tuhan memiliki rencana yang indah di balik yang dirasakan bangsa Israel atau di balik penghukuman mereka itu. Bangsa Yehuda diizinkan Tuhan untuk mengalami kehancuran supaya hati mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Jika hal tersebut mereka lakukan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Bangsa Yehuda tidak selamanya akan berada dalam pembuangan. Karena firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa setelah 70 tahun mereka akan kembali ke tanah asal mereka. Jadi pemulihan yang dirasakan oleh bangsa itu bukan hanya pemulihan secara materi, tapi juga secara rohani. Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel yang dihajar itu, dididik itu kembali kepada Tuhan. Berharap dan bergantung, juga percaya kepada Tuhan. Dan tidak berharap atau bergantung, bahkan percaya kepada patung ataupun bangsa-bangsa yang lain. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, asal kita berada dalam jalan Tuhan, maka itu akan membawa kepada kebaikan. Lalu bagaimana jika kita mengalami hal yang buruk karena kesalahan kita? Apakah Tuhan akan memberi hukuman yang begitu menyakitkan dalam hidup kita seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel? Ya mungkin saja. Tapi dengan kita bertobat dan minta pertolongan Tuhan, maka peristiwa buruk yang harus kita alami sebagai konsekuensi atas dosa kita atau kesalahan kita, itu bukan menjadi peristiwa buruk ataupun akhir dari cerita hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan bisa memulihkan masa depan kita. Dia berjanji akan menyelamatkan, memulihkan, dan menyertai kita selalu. Jemaat terkasih, di tahun 2022 yang akan kita masuki hari esok, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi.
Kita sudah melewati begitu banyak hal-hal dalam kehidupan kita, dari mulai kita kecil sampai dengan hari ini, hari terakhir atau penghujung hari tahun 2021. Tapi kita melihat bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Sekalipun kita harus banyak merasakan sakit, pedih, lelah, bahkan begitu banyak pengorbanan yang harus kita berikan, tapi Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, solusi atau jalan keluar, ketenangan, kedamaian. Yang penting kita bisa paham atau melihat dari sudut pandang yang Tuhan inginkan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu, asalkan bukan karena kita memilih jalan yang salah, itu sudah diizinkan Tuhan terjadi. Bahkan kalaupun kita melakukan kesalahan, Tuhan izinkan untuk kita dididik agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan mau kembali kepada jalan Tuhan. Jemaat terkasih, pernahkah kita melihat mozaik dari sebuah kaca? Mozaik dari kaca ini adalah dekorasi dari kepingan kaca yang berwarna yang membentuk gambar. Kalau di gereja HKBP Surabaya, mozaik kaca itu ada di jendela-jendela dalam gereja yang bergambar dari mulai Tuhan Yesus lahir, lalu masa kecilnya, lalu ketika dia menderita, disalibkan dan sebagainya, itu ada di dalam gereja HKBP Surabaya untuk jemaat bisa melihat di dalam gereja. Nah, jika kita mengambil beberapa kepingan kaca secara acak, maka kita tidak akan menemukan keindahan apapun dari situ. Tapi ketika kepingan itu telah tersusun bersama dengan kepingan yang lain, maka kita baru akan melihat sebuah karya seni yang begitu indah. Begitulah hidup kita. Jika kita hanya melihatnya sepotong saja, maka bisa jadi hanya keburukan yang terlihat. Jika kita hanya melihat kesulitan saja, kepedihan saja, ataupun beban saja, maka kita hanya melihat itu sesuatu yang buruk yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi jika kita melihat keseluruhannya, apalagi itu kita lakukan ketika kita bertemu Tuhan di surga, ataupun ketika kita merasakan bahwa Dia itu benar-benar ada bersama dengan kita senantiasa, mungkin kita bisa mengatakan bahwa sungguh Tuhan, indah rencanamu dalam hidupku. Karena itu saudara terkasih, percayalah bahwa Tuhan selalu merancangkan yang indah dan penuh damai sejahtera. Asalkan kita tidak keliru dalam memahami kehendak atau rencana Tuhan dalam hidup kita. Percayalah kepadanya dan tetaplah bergantung kepada Tuhan. Karena di balik segala awan yang gelap itu, di balik hujan yang begitu deras itu, akan ada pelangi yang begitu indah yang akan kita bisa lihat, yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas firman-Mu yang kami terima di penghujung tahun 2021 ini. Terima kasih Engkau telah begitu banyak menyertai kami, memberkati kami Tuhan. Kau tidak pernah melepaskan tangan kami. Kau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Dalam segala duka cita, kesakitan kami, Engkau tetap bersama dengan kami. Dan karena itu kami tetap kuat, kami tetap tegar, kami tetap bisa berdiri. Kami tetap bisa bergantung kepadamu. Kau tidak membiarkan kami untuk kelaparan ataupun kehausan. Kau tidak membiarkan kami kedinginan, Kau tidak membiarkan kami berputus asa Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu, kami bisa melalui hari-hari kami ya Tuhan. Dan itu semua oleh karena kebaikan-Mu yang telah memberikan rancangan yang indah dalam hidup kami. Tuhan, memasuki tahun 2022 kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan, hidup kami seperti mozaik kaca. Kami tidak ingin melihat hidup kami itu sepotong demi sepotong. Tapi kami ingin mengumpulkan seluruh proses dalam hidup kami itu, dan kami melihatnya bahwa
mozaik hidup kami ini begitu indah dalam karya Tuhan. Di balik semua kepedihan, kepahitan, pergumulan hidup yang kami rasakan selama ini, pengorbanan yang harus kami jalani Tuhan, yang harus kami berikan selama ini, menghasilkan buah yang baik, yang manis. Dan biarlah Tuhan, kami bukan menjadi orang yang lemah di dalam iman, tapi kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus bertumbuh menjadi dewasa dalam pengenalan, dalam cinta kasih pada Tuhan dan sesama. Dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu dan percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama kami dan merancangkan yang indah dan penuh damai sejahtera dalam hidup kami. Kehidupan kami di penghujung tahun ini kami serahkan padamu. Kehidupan kami memasuki tahun 2022 kami juga menyerahkan padamu. Dan biarlah kami bergantung kepadamu. Engkau Tuhan Sang Empunya hidup kami. Mampukan kami untuk tetap berusaha dan berdoa. Mampukan kami untuk berkeyakinan dan berpengharapan. Mampukan kami untuk tetap rendah hati dan tetap sabar. Dan mampukan kami untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya kita senantiasa memiliki iman yang teguh dalam Tuhan, terlebih memasuki tahun 2022 yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan bersama kita dan memberikan rancangan yang indah dan sejahtera kepada kita. Selamat menjelang tahun baru, Tuhan memberkati, salam sehat.